Selamat pagi, saudara yang diberkati Tuhan, sahabat bertumbuh dan berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini, saya beri tema harga yang harus dibayar. Saudara, mari kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah saudara, ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang sangat tajam mengenai harga sebuah kemuridan. Nah saudara, sepintas permintaan murid ini terdengar sangat wajar, bahkan juga berbakti, terlihatnya berbakti dan manusiawi. Namun jawab Yesus di ayat berikutnya, di ayatnya yang ke-22 dikatakan, namun Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan setiap kita bahwa dalam poin yang penting dalam firman Tuhan di pagi ini, poin yang pertama yaitu jebakan nanti saja. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, the trap of follow me later, yaitu murid ini dia mengatakan tidak kepada Yesus. Dia tidak mengatakan tidak kepada Yesus, namun dia berkata nanti. Kata kunci di sini adalah pergi dahulu. Nah, seringkali saudara, musuh terbesar dari ketaatan bukanlah penolakan secara terang-terangan, melainkan penundaan. Nah, kita sering merasa ingin mengikut Tuhan kalau keluarga kita sudah pulih, atau juga ketika urusan karir sudah selesai, atau juga setelah masalah keuangan itu beres. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa panggilan Yesus ini menuntut urgensi, yaitu Tuhan harus menjadi yang utama, dia harus menjadi prioritas yang terutama, bukan nanti. Nah saudara, poin yang kedua antara tradisi dan kerajaan Allah. Dalam budaya Yahudi, menguburkan orang tua adalah kewajiban agama dan moral yang sangat tinggi, dan banyak penafsiran Alkitab berpendapat bahwa ayah murid ini mungkin belum meninggal, melainkan sudah tua, dan sang murid ini ingin menunggu sampai ayahnya itu meninggal agar ia bisa menunaikan kewajiban keluarganya sebelum dia pergi. Nah, Yesus sedang menguji prioritas hati. Apakah kasih kita kepada tradisi atau kepada keluarga atau juga kepada kewajiban sosial lebih besar daripada ketaatan kita kepada panggilan Allah? Saudara, poin yang ketiga, mengikuti Yesus adalah masalah fokus. Nah saudara, Yesus tidak pernah bermaksud untuk mengajarkan kita untuk tidak hormat kepada orang tua. Namun dia menekankan bahwa kerajaan Allah tidak bisa menunggu. Orang mati, menguburkan orang mati, ini artinya bahwa Yesus merujuk pada mereka yang secara rohani telah mati, tidak memiliki kehidupan yang kekal dalam Kristus. Biarlah dunia mengurus urusan duniawi. Nah, yang berikutnya panggilan hidup. Murid Kristus saudara dipanggil untuk membawa kehidupan, bukan berdiam di tempat yang penuh dengan kematian, mungkin tertindas, terintimidasi terikat dengan masa lalu atau tradisi yang menghambat pertumbuhan rohani. Nah, mari saudara kita merefleksi firman Tuhan di pagi ini dalam tiap-tiap kehidupan kita. Saudara, prioritas, apakah Yesus menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Apakah ada kata tetapi atau izinkanlah aku pergi dahulu yang sering kita sampaikan kepada Tuhan saat dia mengetuk hati kita untuk melayani atau melepaskan kebiasaan buruk? Dan yang berikutnya saudara, apakah ada hambatan yang tersembunyi? Apakah hal-hal baik dalam hidup saudara, keluarga, pekerjaan, hobi justru menjadi penghalang bagi hal yang terbaik? Hubungan dengan Tuhan, apakah itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan saudara? Nah, pesan inti dari firman Tuhan di pagi ini, mengikut Yesus tidak bisa dilakukan dengan setengah hati atau dengan menjadikan dia sebagai prioritas kedua. Mengikut Yesus adalah tentang sekarang, bukan nanti. Dan pilihan itu ada dalam setiap kehidupan kita, dalam tiap-tiap orang. Putuskan itu saudara, dan melangkahlah dengan pasti. Jangan kita menunda-nunda untuk kita hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menunda-nunda ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita untuk melayani Dia. Saudara, hidup kita di dunia ini hanya singkat.
Mari pakai hidup kita ini untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan yang sesungguhnya saudara ketika kita ini memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Pelayanan yang sesungguhnya saudara ketika kita ini sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, yang berarti hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan mengejar perkenanan-perkenanan Tuhan, dan mengejar hal-hal yang surgawi bukan hal-hal duniawi. Saudara, biarlah firman Tuhan di pagi ini mau meneguhkan menjadi rema. Ikut Tuhan saudara, kita harus melepaskan segala sesuatu. Ada harga yang harus kita bayar dalam kita mengiring Kristus. Dan biarlah kasih Kristus menyertai setiap kita, memampukan kita saudara untuk kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah hari demi hari saudara kita semakin hari punya karakter Kristus, dan hidup kita ini berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.